Perkenalkan, nama saya Francisca Delsena Bahagia, bisa dipanggil Delsi. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1 dan saya adalah salah satu siswa-siswi SMA Santa Familia Benake. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komputer dasar Internet of Things. Jangan kemana-mana, ikutin aku terus. Bye-bye. Sistem komputer dasar Internet of Things. Pengenalan Internet of Things. Internet of Things, IoT, adalah konsep di mana objek-objek fisik atau things terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta berbagi data secara mandiri. IoT juga merupakan gabungan dari perangkat cerdas yang dibangun menggunakan embedded system seperti prosesor, sensor, dan perangkat keras komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengirim informasi. Tujuan dan manfaat IoT. Tujuan utama dari IoT adalah menghubungkan objek-objek fisik ke internet dan memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai berikut. A. Efisiensi dan optimisasi. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real time dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung. B. Kemudahan dan keterhubungan. Dengan IoT, objek-objek dan perangkat di sekitar Anda dapat terhubung ke internet hingga memberikan kemudahan akses yang lebih besar. C. Peningkatan kualitas hidup. IoT dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup manusia dalam sektor kesehatan. IoT dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan. IoT dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan jauh-jauh, perawatan mandiri dan manajemen penyakit kronis. D. Analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data dan kecerdasan buatan AI. Informasi yang berguna dapat dihasilkan sehingga nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang akurat. D. Inovasi dan pengembangan teknologi. IoT mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Platform IoT yang terbuka memungkinkan para pengembang untuk menciptakan aplikasi dan solusi baru berbasis IoT. F. Pengurangan daya dan efisiensi operasional. IoT dapat membantu mengurangi daya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menerapkan pemeliharaan prediktif. G. Peningkatan keamanan. Meskipun muncul kekhawatiran tentang keamanan IoT, penerapan IoT yang tepat dapat memberikan keamanan yang lebih baik. B. Komponen pembangun Internet of Things (IoT). Berikut merupakan beberapa komponen-komponen pembangun dalam perangkat IoT. 1. Sensor dan pemantauan dalam IoT. A. Sensor suhu, temperatur sensor, digunakan untuk mengukur suhu lingkungan atau suhu dari objek tertentu. Sensor suhu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemantauan cuaca, pemantauan suhu dalam ruangan, dan pemantauan suhu berskala elektronik. B. Sensor kelembapan. Humulate sensor digunakan untuk mengukur kadar kelembapan atau kelembapan relatif di lingkungan tertentu. Sensor ini biasanya dibutuhkan untuk membuat aplikasi pertanian presisi. Pemantauan kelembapan dalam ruang dan pemantauan kelembapan yang sesuai dalam sistem pendinginan. C. Sensor cahaya, light sensor atau fotoresistor, digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan dalam aplikasi pengaturan percahayaan otomatis, pengendalian lampu jalan berdasarkan tingkat kecerahan cahaya, dan sistem keamanan berbasis cahaya. D. Sensor gerak, motion sensor, seperti sensor inframerah pasif (PIR) atau sensor ultrasonik, digunakan untuk mendeteksi gerakan atau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sensor gerakan ini sering digunakan dalam aplikasi keamanan, otomatisasi, dan penghematan energi. E. Sensor tekanan, pressure sensor, digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan dalam suatu sistem tertentu. Sensor ini dapat digunakan dalam pemantauan cuaca, pengukuran tekanan dalam industri, dan pengawasan kondisi ban kendaraan. F. Sensor gas sensor, digunakan
untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi gas tertentu dalam lingkungan. Sensor ini dapat digunakan dalam pemantauan kualitas udara, mendeteksi kebocoran gas, dan mendeteksi kemungkinan bahaya di suatu lingkungan. G. Sensor kecepatan. Speed sensor digunakan untuk mengukur kecepatan objek atau aliran fluida. Sensor ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kecepatan kendaraan, mengontrol kecepatan peralatan produksi, memantau aliran air, dan mengukur angin. H. Sensor getaran. Vibration sensor digunakan untuk mendeteksi dan mengukur getaran atau perubahan mekanis dalam objek atau sistem. Sensor getaran ini sering digunakan dalam pemantauan keadaan mesin, potensi kondisi suatu peralatan di masa depan. I. Sensor pH. pH sensor digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Sensor ini umumnya dimanfaatkan dalam aplikasi pertanian hidroponik, pengelolaan air, dan pemantauan kualitas air. C. Sensor GPS. GPS sensor digunakan untuk mendapatkan lokasi geografis yang akurat. Sensor ini penting dalam aplikasi navigasi, pemantauan sistem pelacakan, dan logistik. 2. Contoh penerapan sensor dalam pengumpulan data lingkungan fisik. Dengan bantuan sensor-sensor yang terhubung, suatu alat berbasis IoT dapat mengumpulkan data secara real-time mengenai keadaan sesungguhnya di lingkungan sekitar. Samping merupakan beberapa contoh penerapan sensor dalam perangkat IoT. A. Pemantauan kualitas udara. Sensor-sensor seperti sensor gas dan sensor partikulat dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di suatu daerah. B. Pemantauan cuaca. Sensor suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan sensor cuaca lainnya dapat digunakan untuk memantau kondisi cuaca. C. Pemantauan lingkungan perairan. Sensor-sensor seperti sensor pH, sensor suhu, dan sensor keberadaan zat kimia dapat digunakan untuk memantau kualitas air di sungai, danau, atau laut. D. Pemantauan tanaman dan pertanian. Sensor-sensor seperti sensor suhu, kelembapan tanah, cahaya, dan nutrisi dapat digunakan untuk memantau kondisi pertumbuhan tanaman. E. Pemantauan energi. Sensor-sensor seperti sensor arus listrik, sensor suhu, dan sensor kecerahan dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi di gedung atau fasilitas umum. F. Pemantauan keamanan. Sensor gerakan, sensor suhu, dan sensor cahaya dapat digunakan untuk memantau keamanan di suatu daerah. 3. Arsitektur Internet of Things. Arsitektur Internet of Things adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat IoT dan perangkat lainnya agar dapat saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berikut merupakan 4 lapisan dalam arsitektur Internet of Things. A. Sensing layer. Pada lapisan ini, berbagai perangkat IoT seperti sensor, perangkat pintar, dan perangkat yang terhubung di internet dapat melakukan komunikasi jaringan dan layanan melalui protokol komunikasi yang disediakan oleh lapisan jaringan. D. Network layer. Pada tahap network layer, terjadi proses penerimaan data mentah dari perangkat serta melibatkan berbagai protokol jaringan dan gateway IoT. C. Data processing layer. Data yang diterima dari sensor perangkat IoT selanjutnya akan diolah dengan 2 cara, yaitu mengirim data ke cloud terlebih dahulu untuk diolah atau menggunakan edge computing atau lake computing. D. Application layer. Lapisan ini menyediakan antara muka dan berbagai fitur ramah pengguna yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol perangkat IoT. 4. Protokol dan jaringan Internet of Things. Protokol dan jaringan dalam Internet of Things IoT memainkan peran penting dalam menghubungkan perangkat IoT ke jaringan dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Di bawah ini merupakan beberapa protokol dan jaringan yang umum digunakan dalam IoT. A. Protokol TCP atau IP. Protokol ini merupakan fondasi dari internet modern dan penerapan IoT. B. MQTT.
MQTT adalah protokol ringan yang dirancang khusus untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat IoT dan perangkat lain. C. CoAP. CoAP adalah protokol aplikasi terbatas yang dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. D. Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang populer dalam aplikasi IoT yang melibatkan perangkat mobil dan perangkat kecil lainnya. E. Zigbee. Zigbee adalah protokol jaringan yang dioptimalkan untuk aplikasi IoT dengan jumlah perangkat yang besar dan kebutuhan konsumen daya yang rendah. F. LoRaWAN. LoRaWAN adalah jaringan nirkabel berkecepatan rendah yang dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT pada jarak yang jauh. G. NB-IoT. NB-IoT adalah teknologi jaringan seluler yang dirancang khusus untuk IoT. C. Keamanan dalam Internet of Things (IoT). Keamanan dalam Internet of Things (IoT) merupakan aspek yang sangat penting, mengingat tingginya risiko serangan dan ancaman terhadap perangkat IoT yang terhubung. 1. Tantangan keamanan dalam sistem IoT. Sistem Internet of Things juga memunculkan sejumlah tantangan keamanan yang perlu diatasi. Berikut hal-hal yang menjadi tantangan dalam keamanan sistem IoT. A. Kurangnya standar keamanan. Saat ini masih ada kekurangan standar keamanan yang jelas dan konsisten untuk sistem IoT. Upaya untuk pengembangan standar keamanan yang memindahi terus dilakukan dan diperbarui untuk mengatasi tantangan ini. B. Keterbatasan sumber daya perangkat. Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas dalam hal daya memori dan kapasitas komputer. Keterbatasan ini membuat keamanan pada perangkat IoT menjadi lebih rentan. C. Skala dan ketersebaran. Perbaruan keamanan pada skala yang besar dapat diterapkan secara serentak di seluruh jaringan IoT adalah tugas yang kompleks. D. Privasi dan perlindungan data. Diperlukan kebijakan dan mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data dalam sistem IoT. E. Serangan terhadap perangkat. Perangkat yang tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk merusak jaringan atau mencuri data. F. Komunikasi yang tidak aman. Komunikasi yang tidak aman antara perangkat IoT dan infrastruktur jaringan dapat menyebabkan penyalahgunaan data atau serangan. G. Pengaturan administrasi yang lemah. Pengaturan administrasi yang kuat juga dipengaruhi terhadap tingkat keamanan IoT. 2. Keamanan dalam aplikasi Internet of Things. Keamanan dalam aplikasi Internet of Things (IoT) sangat penting untuk melindungi data perangkat dalam infrastruktur dari serangan peretas. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjamin keamanan aplikasi IoT. A. Autentis dan otorisasi. Penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dan pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem IoT. Beberapa upaya dapat dilakukan yaitu dengan mengatur kata sandi yang kuat dan sertifikat digital. Otorisasi juga penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat atau pengguna hanya memiliki hak akses yang sesuai dengan peranan dalam sistem. B. Enkripsi data. Data yang dikirimkan dan disimpan dalam aplikasi IoT harus dienkripsi untuk melindungi kerahasiaan dan integrasinya. C. Pengelolaan identitas dan kunci. Penting untuk mengelola identitas dan kunci enkripsi dengan baik dalam aplikasi IoT. D. Pembaruan keamanan. Perangkat IoT dapat berupa perangkat lunak. Aplikasi yang digunakan dalam IoT harus diperbarui secara teratur dengan pembaruan keamanan terbaru. E. Proteksi terhadap serangan DDoS. Serangan distribusi denial of service merupakan ancaman yang sering dihadapi dalam aplikasi IoT. F. Monitor dan peninjauan keamanan. Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan peninjauan keamanan aplikasi IoT untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan biasanya. G. Privasi pengguna. Aplikasi IoT harus menjaga privasi pengguna dengan melindungi data pribadi yang dikumpulkan. H. Pengujian keamanan.
pengujian keamanan secara teratur perlu dilakukan pada aplikasi IoT untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang mungkin ada. D. Penggunaan dan contoh penerapan Internet of Things (IoT). Hadirnya perangkat Internet of Things dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Maka Internet of Things dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memantau aktivitas di lapangan secara real-time sepanjang waktu. Selain itu, kemudahan untuk memperoleh data dari perangkat membuat berbagai industri dan di sektor ini turut memanfaatkan Internet of Things dalam kegiatan operasionalnya. Berikut beberapa contoh penggunaan dan penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. 1. Smart home. Saat ini, sudah banyak rumah yang menerapkan sistem smart home untuk menghubungkan perangkat rumah tangga ke jaringan internet. Contoh perangkat pada sistem smart home adalah sebagai berikut. A. Smart light. Smart light adalah teknologi lampu pintar yang dapat diatur dan dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi yang diterapkan di smart home. B. Smart thermostat. Smart thermostat merupakan teknologi yang memungkinkan termostat untuk mengatur suhu rumah berdasarkan pengaturan yang diinginkan pengguna dan pola penggunaan. C. Smart security system. Smart security system merupakan sistem keamanan rumah yang dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk memantau dan memberikan notifikasi keamanan kepada pemilik rumah. 2. Kesehatan. IoT digunakan dalam perangkat kesehatan pintar untuk memantau kesehatan dan membantu tenaga medis untuk melakukan diagnosis lebih cepat. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan IoT di bidang kesehatan. A. Wearable fitness tracker. Wearable fitness tracker adalah perangkat pemantauan kesehatan seperti smartwatch atau gelang yang melacak aktivitas fisik, detak jantung, dan kualitas tidur pengguna. B. Telemedicine. Telemedicine merupakan layanan konsultan medis jarak jauh yang memungkinkan dokter untuk berinteraksi dengan pasien melalui perangkat IoT. 3. Transportasi dan mobilitas. Internet of Things (IoT) digunakan pada kendaraan dan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan IoT di bidang transportasi dan mobilitas. A. Connected cars. Connected cars adalah mobil yang terhubung ke internet untuk mengirim dan menerima data tentang kinerja mobil, navigasi, dan keamanan. B. Smart driver management. Smart driver management adalah sistem lalu lintas cerdas yang menggunakan sensor dan data IoT untuk mengatur lalu lintas secara efisien. 4. Industri dan manufaktur. Internet of Things (IoT) digunakan dalam bidang industri dan manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan IoT di bidang industri dan manufaktur. A. Predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan teknologi yang menggunakan sensor IoT untuk memantau kinerja mesin dan memprediksi kerusakan sehingga perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang serius. B. Smart inventory management. Smart inventory management adalah sistem otomatis yang menggunakan sistem sensor IoT untuk melacak stok barang dan mengatur pengisian ulang secara otomatis. 5. Pertanian. Di bidang pertanian, IoT digunakan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut merupakan contoh-contoh pemanfaatan IoT di bidang pertanian. A. Smart irrigation. Smart irrigation adalah sistem irigasi yang dikendalikan secara otomatis berdasarkan kondisi tanah dan cuaca untuk mengurangi pemborosan air. B. Processing farming. Processing farming adalah pemanfaatan sensor dan data IoT untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida serta mengawasi kondisi pertumbuhan tanaman. 6. Smart city. Internet of Things (IoT) digunakan dalam pengelolaan smart city untuk meningkatkan kehidupan warga dan efisiensi pelayanan publik.
Berikut contoh-contohnya yaitu A. Smart Waste Management. Smart Waste Management memanfaatkan sensor untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah dan mengurangi pemborosan. B. Smart Parking. Smart Parking adalah sistem yang memanfaatkan sensor untuk membantu warga mencari tempat berparkir yang tersedia secara real time. Oke teman-teman, sekian saja materi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Pull your panties down from under